Kali-kali begitu perbedaan. Kalau Imam Ibnu Katsir besar ilahnya, maka Imam Ibnu Qayyim tidak besar ilahnya. Tapi kalau gurunya Ibnu Taimiyah sekali-kali besar, sekali-kali besar. Tapi sama-sama tidak berdoa besar. Tidak selesai salat di bawah. Coba lihat. Yang mengatakan sekarang kiai-kiai yang mengatakan dirinya ini bermata lagi, rata-rata tidak berjangkau. Betul tidak? Padahal Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, semua guru yang bermadzhab Syafi'i itu berjangkau. Ini adalah keadaan biasanya. Ada yang tidak terlalu apa kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Allah dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu min aktsari nas sadaqatan iman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan orang yang paling banyak bersedekah pada masa yang dia miliki. Bukan terbaik pada ini, tapi pada masa yang dia miliki, dia banyak bersedekah. Apakah anak buahnya dia harus bersedekah? Ini sejalan dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia diminta sesuatu, ada orang yang meminta kepadanya, pasti dia memberi. Dia minta, dia berikan, apalagi kalau dia sudah diminta. Coba lihat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru ayat di hadiah, jadi Nabi Sallallahu menerima hadiah yang tidak menerima syarat. Apa perbedaan syarat dengan hadiah? Ini tergantung dia. Kalau hadiah ini biasa diberikan kepada orang yang lebih biasa daripada kita. Kita beri hadiah supaya dia senang dengan kita. Itu hadiah. Maka Nabi SAW jangan taat dulu. Berhadiah artinya memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai, saling menyayang. Tapi kalau berdakwah diberikan kepada orang yang lebih bawah daripada kita. Bisa kan? Jangan katakan kepada Pak Jamal, ini katakan sebagai wakil Tuhan. Dia berkurang. Tapi kalau dia katakan ini hadiah untuk masyarakat supaya masyarakat ini tenang dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau bertanya diberi hadiah lain, baca baik yang dia pakai, dipakai untuk berobat, dipakai untuk hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau dia pakai, dia pakai berobat. Karena itu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, baunya baju punya Rasulullah. Baunya baju. Boleh tidak saya minta baju yang kamu pakai? Apakah Nabi menolak? Tidak. Nabi tidak pernah mengatakan, maafkan saya pakai baju saya, jangan kamu minta. Dia tidak mengatakan hal itu. Tapi dia katakan, dia lepas bajunya Nabi, kemudian dia berikan kepada sahabat. Ada sahabat yang lain mengatakan, Masya Allah, baju itu baru saja diberikan kepada Nabi. Kamu minta. Sebenarnya kamu tahu Nabi itu
tidak pernah menolak perhitungan atau tidak itu. Maka sahabat itu mengatakan, saya suka supaya baju itu karena sudah dipakai oleh Nabi, maka saya ingin memakainya menjadi perlengkapan saya ketika saya masuk ke dalam kubur. Benar. Kemudian Nabi juga kata Imam Ibnu Qayyim adalah orang yang paling senang bersedekah. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita ingin bersedekah, dikit-dikit itu. Kalau saya keluarkan uang 50.000, orang buat itu. Kedua, nah inilah perbedaan kita dengan Nabi. Kalau Nabi bersedekah, dia memang sesuatu yang paling dia senang. Bahkan kesenangan Nabi itu jauh melebihi kesenangan orang yang menerima sedekah. Itu kalau ada yang menerima sedekah itu senang. Tapi Nabi lebih senang daripada orang yang menerima sedekah. Wa kana yaduhu al-yumna al-yumna al-yusra. Dan adalah tangan-tangannya Nabi itu bagaikan angin yang kencang. Apa maksudnya? Ada buat keluar, ada buat keluar. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi. Nah, kemudian jawab kalian min ayat ini. Adakah keutamaan atau keajaiban salat? Di antara keajaiban salat ini adalah as-sadaqah dari wujud iman. Dengan bersedekah ini menunjukkan bahwa masih ada iman di dalam hati. Jadi betul kalau ada yang bersedekah, itu menunjukkan bahwa iman masih ada di dalam hati. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti dari keimanan seseorang. Kenapa demikian? Karena permasalahan ini muta'alliq bil iman. Itu sangat berkaitan dengan keimanan dan keyakinan. Jadi ketika orang yakin, maka insya Allah dia akan bersedekah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, man aikana bil khalq jada bil aqiyah. Siapa yang yakin dengan al-khalq? Apa artinya al-khalq? Siapa yang yakin dengan al-khalq? Artinya ada pengganti dari Allah. Ada ganti dari Allah, maka jada bil aqiyah, maka dia akan menjadi orang yang dermawan. Maka dia yakin ketika dia memberi pasti Allah akan mengganti apa sedekah yang dia berikan. Kedua kali itu tidak terpenuhi. Yakin tidak? Yakin. Kenapa? Kalau tidak yakin, Anda tidak akan pernah bersedekah. Tapi kalau Anda yakin, 100%, bahkan 200%. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Al-Ghazali jaga di hati, maka orang ini akan menjadi orang yang dermawan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah, ya Bilal, la takhsha min fil ardi ikhlas, ardi ya Bilal, wa la takhsha min fil ardi ikhlas. Wahai Bilal, ambil. Apa artinya ambil? Bersedekahlah, wahai Bilal. Wala takhsha min fil ardi ikhlas, dan jauh ragu akan menjadi bangkrut nanti. Jadi kalau tak ragu kepada Allah yang punya kebesaran, al-abad, ikhlas. Jangan tanya Allah, Anda mungkin akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Itu tidak mungkin.
Kalau saya berkata Imam Al-Qurtubi, ya, setelah memberi penjelasan tentang siapa yang takut bersedekah karena apa? Karena takut kefakiran. Para manusia tidak bersedekah karena takut kefakiran, betul tidak? Betul atau tidak ini? Kalau 100 ribu, buat saya sudah 100 ribu. Jika ada 100 ribu, harus saya tidak buat. Karena Imam Al Qurtubi, bagi siapa yang takut kefakiran sedekah bersedekah, dia sesungguhnya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba apa yang katakan oleh Subhanahu wa Ta'ala? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairul raziqin. Apa artinya itu? Wa ma anfaqtum min syai'in. Apapun yang engkau infakkan, yang engkau keluarkan, yang engkau sumbangkan di jalan Allah, bahwa yukhlifuhu, maka Allah pasti akan menggantinya. Wa huwa khairul raziqin, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau kita tidak yakin ragu akan kefakiran, maka sesungguhnya kita ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pahami? Sekarang, jadi yang pertama ini wujudul iman, ada iman di dalam hati kalau kita bersedekah. Kemudian yang kedua, bersedekah ini itu bisa menyembuhkan penyakit. Bisa menyembuhkan apa? Penyakit. Setidaknya dua penyakit yang disembuhkan. Penyakit apa yang pertama? Badan. Badan kita yang dia ini. Kemudian penyakit hati. Ada penyakit lagi yang lain. Tidak ada penyakit yang lain. Kalau manusia tidak sakit, badan kita yang sakit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dawu mardhakum bisalah." Obati sakitmu itu dengan salah. Wa hasimu amwalakum bizakat, dan betullah dirimu itu dengan hartamu itu dengan zakat. Jadi jaga obati penyakitmu dengan apa? Dengan zakat, dan betul hartamu dengan zakat. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak, ketika dia didatangi oleh seseorang yang sudah sakit, sakitnya ini lututnya mengeluarkan tanah. Lututnya. Sakitnya ini sudah diminta. Dia sudah tanya tabib, dokter, tapi penyakitnya tidak sembuh. Maksudnya dia sakit. Dia mendatangi Imam Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, "Ya Imam, sudah lama penyakit ini tidak sembuh. Kira-kira ada nasihat bagi saya dari ya Imam?" Coba saya ditanya. Bilang, "Kamu sih, baru dapat ini. Sudah dikatakan. Kalau kemudian dia datang menjadi imam." Maka Imam mengatakan, "Coba engkau cari kampung yang kira-kira tidak ada airnya. Kemudian setelah itu, kalau engkau temukan, gak ada sumur di tempat itu. Mudah-mudahan ada airnya, maka penyakit itu juga akan sembuh." Dia mulai mencari kampung yang tidak ada air. Oh, dia temukan. Kemudian dia menggali sumur, dia menyumbangkan uang untuk sumur. Kemudian Masya Allah, betul, sumur itu mengeluarkan air dan penyakitnya juga sembuh. Subhanallah.
Kemudian penyakit hati. Seorang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ini aku kaswatan qalbi. Sesungguhnya saya ini mempunyai hati yang gersang, hati yang keras. Kalau tidak sehat, lalu saya sehat. Bagaimana dengan hati ini ya Rasulullah? Nabi Sallallahu mengatakan, "Idza aradta an talina qalbaka," jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, aqbil miskin. Maka miskin beri makan kepada orang-orang miskin. Berinfaklah. Boleh kita beri makan. Atau kita hanya yang diberi makan. Betul tidak? Mesti mereka ikut juga. Kita itu berharap menunggu ada makanan yang dibahas. Dia sudah berpikir, saya harus memberi makan. Jadi kalau hari ini kita berpikir, saya harus memberi makan. Karena hati-hati ada yang banyak. Betul tidak? Kemudian, wablah hukukan yatim. Saling malu. Kemudian engkau putar-putar kepala anak yatim, maka percaya hatimu akan menjadi lembut. Jadi salah satu ini bisa menyembuhkan penyakit hati dan penyakit jasmani. Sebaliknya, kalau tidak bersedekah, bisa kena penyakit. Makanya disebutkan bahwa Nabiullah Yaqub alaihissalam, siapa Nabi Yaqub alaihissalam? Nabi kita toh? Nabi kita itu bukan. Tetapi Nabi kita itu bukan ini. Anda bukan orang Islam kalau Anda tidak percaya Nabi Yaqub. Nabi kita, Nabi kita Nabi Asia, Nabi kita. Itu Nabi Yaqub itu buta makan. Nabi Yaqub itu mungkin jalan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Nabi Yaqub, Anda tahu tidak kenapa mata Anda yang dibuka? Nabi Yaqub makan saya tidak tahu. Kenapa mulut Anda tidak luput? Saya tidak tahu. Kenapa anak-anak Anda memperlakukan Nabi Yusuf dengan menyimpan dalam tutup? Tahu tidak kenapa? Betul. Kenapa mata dibuka? Kenapa ibu dia luput? Kenapa anak-anak Anda memperlakukan Nabi Yusuf? Akhirnya masalah Yusuf menyimpan Nabi Yusuf di mana? Di atas tutup. Tahu tidak penyebabnya? Penyebabnya anak kata bangsa syah. Penyebabnya ini saya katakan apa? Kenapa? Karena dulu kami memotong kambing. Wajah akan miskinun yatim sofi. Setelah itu memotong kambing, itu didatangi oleh orang fakir, orang miskin, yatim dan berbuat. Jadi sudah miskin, yatim berbuat lagi. Tapi apa yang kamu lakukan? Walau tu'timu minhu syai'. Tapi itu tidak bergerak, tidak tergerak hatinya untuk memberi makan, untuk memberi buka puasa kepada orang ini. Maka itu yang menyebabkan makamu tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan? Jadi kalau satu saat nanti maka kita buka. Jadi kita menurut orang lain tadi ada yang target saya belum tentu. Boleh jadi karena Anda tidak bekerja. Nah, kemudian sedekah ini, jadi seberapa sedekah? Penyebab sedekah? Sekarang yang ketiga,
As-sadaqah ini yujadi di amalnya. Kalau kita bersedekah, kita keluarkan uang, tiap-tiap juga disedekahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata-kata di umum, muta'alliqun bil iman wa muta'alliqun bil yakin. Berbeda dengan keimanan dan keyakinan. Bersedekah hari ini, besok akan disedekahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terlalu lama besok. Kata Nabi Sallallahu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bani Adam anfiq alaih. Ini ada semua tadi. Ya bani Adam anfiq alaih. Wahai anak cucu Adam, anfiq, berinfaklah, maka sesungguhnya saya akan berinfak kepada. Dan ini mujarab ini sudah banyak yang membuktikan. Tapi bagi kita yang berjago ini masih ragu. Betul tidak? Ada uang 5.000 perak di kantong. Iya, kita keluarkan 4.000 tinggal 1.000. Saya tidak punya uang PCP nanti. Anda yakin? Infakkan 5.000 rupiah. Maka insya Allah menggantinya berinfak di masa Anda. Cuma karena kita tidak punya keinginan. Kata-kata hikmah, anfik ma'fil jari, yati sama baik. Silakan memberikan apa yang ada dalam kantongmu, maka sesungguhnya Allah akan memberikan apa yang tidak diperlukan. Jadi saya yakin. Jadi saya yakin dia. Masih jawaban begitu. Belum ada yang berangkat yang menjawab. Kalau aku yakin ini. Tidak tunggu pembuktian. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini terpelita Nabi. Dia menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menunjukkan tidak ada lagi orang yang mau. Kenapa tidak ada orang yang mau? Apakah ada terjadi? Terlalu cantik. Dan sesungguhnya Aisyah ini tidak boleh lagi memberikan kesalahan Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia dikerjakan dari istri Nabi di surga. Jadi dia menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpuasa, tiba-tiba ada orang fakir datang meminta makanan kepada Nabi. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Maula, wahai Maulaku, ada tidak makanan? Tidak ada, tapi cuma terburuk-buruk. Yang itu akan gunakan nanti untuk berbuka dengan api dia berikan kepada pemimpin. Kata pembantunya, bagaimana dengan kalian kalau berbuka? Kalau kita berikan kepada pemimpin ini, itu tidak akan berbuka lagi dengan orang. Dengan api dia, tadi saja yang berbuka. Karena disuruh ketika mau buka puasa, tiba-tiba ada orang yang mengisi hadiah Aisyah berupa kambing putih. Maka Aisyah mengatakan, ya Maula, datang ke sini, makanlah kambing putih ini. Ini lebih baik daripada apa yang kita sumbangkan tadi. Ini kita dalam tidak baik. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang keempat. Dengan bersedekah, doa malaikat kita, doa malaikat ini tertuju kepada kita.
dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min yawmin yusbihu al-ibad." Tidak ada hari kecuali setiap pagi ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Kemudian kedua malaikat ini berdoa. Apa doanya? Saya ingat sudah hafal semua doanya. Apa doa mereka? Yang pertama, mereka berdoa ini, Allahumma a'firli mumtikan khalaq. Mereka doa ini. Ya Allah, berilah pengganti bagi orang-orang yang mau berjumpa pada hari ini. Coba. Jadi doa malaikat ini, sebelum kita berjumpa, kita sudah doakan kepada mereka supaya ada gantinya kuatnya kita sedekah. Allahumma a'ti mumtikan khalaq. Kemudian mereka yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumtikan khalaq. Ya Allah, berilah kebangkitan bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah pada hari ini. Tiap-tiap tahun. Kalau Anda tidak mau bersedekah. Tapi tiap-tiap juga akan ada pengganti dari Allah kalau kita bersedekah. Bagaimana kita bersedekah ini? Kemudian yang kelima, yang kelima. Kalau kita memberi, itu tentunya kita beri pinjaman kepada Allah. Tidak pinjaman kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, "Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fa yudha'ifu lahu adhafan katsirah." Siapakah yang berani memberi pinjaman kepada Allah? Apakah dia pinjaman? Kita sumbang kepada Allah. Ini pinjaman. Jangan kita pinjaman kepada Allah. Tidak perlu lagi. Kalau kita pinjaman kepada Allah, kita akan memberi. Mengembalikan pinjaman itu. Cuma kalau kepada dai pinjam bantuan, belum tentu dia kembalikan. Betul tidak? Betul. Tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri pinjaman kepada Allah, beri sumbangan kepada manusia, ini sebab kita akan beri pinjaman kepada Allah. Maka kata Allah, dia akan berani memberi pinjaman kepada aku, wa yudha'ifu lahu adhafan katsirah. Maka saya juga akan diberi pengganti dengan pengganti yang berlipat-lipat kali. Coba. Jadi Anda keluarkan 10.000, dia datang berapa? Sedikit atau sedikit? 700.000. Sedikit atau sedikit? Allah bilang itu dimana. Dan Allah itu diperkatakan kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian yang keberapa? Yang kedua. Ini sudah bikin semuanya. Sudah apa? Sudah dunia. Sekarang untuk akhirat. Jadi membuat kita orang berbulan ini sudah tidak ada di atas untuk akhirat. Sekarang untuk urusan akhirat. Ternyata dengan bersedekah itu mendapatkan apa? Azab kubur yang tidak jahat. Tapi tidak masuk dalam kubur. Tapi tidak masuk. Tapi tidak masuk dalam kubur. Semua tak. Tapi kalau kita bersedekah, maka azab kubur ini tidak akan pernah mendekat kepada kita. Coba lihat. Saya baca hadis. Hadis Abu Hurairah, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabri." Sesungguhnya seseorang jika dia sudah dikubur, maka dia mendengarkan bunyi-bunyi tanda kita itu kalau sudah boleh. Mana Allah? Dengarkan
saya seorang diri sekarang ini seperti itu pendapat saya. Baikkan apa tidak? Kalau dia orang beriman, karena sholat itu pasti, maka amal sholatnya berada di kepala. Menjaga sholat itu jalan. Wakana tiang ini dan puasa yang dia senantiasa lakukan itu berada di belakangnya. Wakana zakat itu al-iman dan zakatnya berada di belakangnya. Wakana fi'lul khairat min as-sadaqah dan ada sedekah yang dia lakukan itu berada di bagian kaki. Berada di mana? Di bagian kaki. Itu semua sudah tercatat. Kepala ada sholat, di tangan kanan ada puasa, di tangan kiri ada zakat, di bawah kaki ada salat. Payungkan mimpi pada laki. Kemudian mereka tangan dia mengundur. Betul tidak? Yang bertanya kepada yang bertanya apa juga? Kalau tidak bisa dijawab, malu-malu malaikat ini akan menghujam kepada. Kata tolak, ini kalau kita berbeda kita tinggal pun. Maka kata tolak, kata dulu tolak malah daripada tidak ada tempat bodoh. Maka dia tidak ada kanan. Kata tolak tidak ada tempat bodoh. Dia ada kiri, kata dia ada bodoh. Maka dia ke bawah. Maka tolak tidak ada tempat bodoh. Pada dapat membebaskan kita dari azab kubur. Itu saja. Kalau kita berjalan kubur, ini gimana malam ini? Namun itu, Allah. Pada pagi berbuah mahal. Pada pagi apa? Berbuah mahal. Kata Allah SWT, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa kata artinya lan tanalul birra? Kalian ini tidak bisa mendapatkan pahala yang bertuhan sampai kalian menyediakan apa yang kalian paling senangi. Sampai kalian menyediakan apa-apa yang paling kalian senangi. Disebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang kenal Umar bin Abdul Aziz? Yang itu. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Khalifah. Orang yang memerintah 2 tahun tidak ada lagi orang yang memerintah 1 tahun. Karena terlalu kaya itu orang-orang. Ini Umar bin Abdul Aziz ini membeli gula kasih, dia beli berkali-kali. Maka bawaannya atau pembantunya mengatakan, wahai kami, kenapa engkau membeli gula berkali-kali? Tidakkah cukup kita sedekahkan dengan uang? Betul tidak? Uangnya tadi sedekahkan dan saya loh. Kenapa mesti boleh jalan, boleh pulang berkali-kali? Mereka tidak. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kata Umar bin Abdul Aziz, qala anna sukar ahabbu ilayya. Karena sesungguhnya ini sukar ini atau gula ini merupakan makanan yang paling saya senang. Wa aradtu an unfika ma mimma dan saya berkeinginan menyediakan apa yang paling saya senang. Kenapa? Kata Allah, lan tanalul birra hatta
dibantu. Itu beda-beda. Kalau kita keluarga keluarga tidak sudah itu. Tapi kan selain itu kalau rumah, apa yang ada tenang? Gula. Tapi kalau orang yang kena penyakit gula, nah mungkin tidak terdekatkan gula dok. Tapi dia dikatakan sesuatu yang kemudian apa lagi ini? Kamu lihat, ya, 5 menit. Sedekah ini bisa menghapus dosa. Sedekah bisa menghapus dosa. Dalam ayat dikatakan, itu boleh sedekah bagi manusia. Kalau engkau sampaikan sedekahmu, maka sungguh satu kenikmatan dosa. Jadi kalau sedekah tidak disampaikan dilihat oleh orang, maka sungguh satu kenikmatan dosa. Wa itu kuma, tapi kalau kamu sembunyikan, bahwa khairul lakum itu lebih bagus. Jadi nanti kita dosa, kalau disampaikan, tapi takut lebih bagus. Cuma ulama kita ini ada kebingungan tentang mana lebih besar pahalanya kalau ditampakkan sedekah dengan sembunyikan sedekah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Tahu tidak? Kenapa Nabi menyebutkan hal ini? Tahu tidak? Dulu Nabi sedang mengajar, sedang duduk mengajar, kemudian datang sahabat dari luar Madinah. Dia berkata, Rasulullah, kita butuh makan, butuh pakaian, dan sebagainya. Maka Nabi kemudian berdiri, mengajak orang-orang untuk berinfak. Mari orang-orang untuk berinfak. Tidak ada yang luar. Maka seorang sahabat dari belakang, dia berdiri di depan, dia mengatakan, ini saya menunggu Rasulullah. Setelah itu, baru dia berbondong-bondong menyumpah. Maka apa kata Nabi Sallallahu? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulai satu kebaikan, bukan mau sendiri, kemudian dipakaikan dari ini kita, bukan itu maksudnya. Bilang tidak? Iya, jawabannya. Iya. Apa namanya dia melakukan pemoli? Apa intinya? Masa sudah terkata-kata, wah salah apa? Mesti pahami apa ya? Salah buruknya. Jadi lagi dalam masa sudah terkata-kata, kalau mau dibawa di mana dia jadi daya. Siapa yang memulai satu tradisi baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya sampai hari kemudian. Dilihat oleh kemudian ada orang bersedekah, maka insya Allah yang bersedekah pertama dia paling banyak pahalanya. Sekarang tidak jadi. Mau sembunyi atau mau sedekah terang-terang. Kalau kamu sembunyi, kadang-kadang wah itu Tuhan. Kalau dia sembunyi kepada kamu, wah Tuhan kepada dan itu berikan kepada orang yang menerimanya. Bahwa itu lalu wajib dirhamku min sayyi'at. Lalu kemudian Allah memaafkan dosa-dosa. Karena kita ini mau pahala kebaikan masa atau dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga dua-duanya bagus tak? Karena dua-duanya tidak. Nah kemudian sedekah ini bisa mencegah orang mati dia. Bisa mencegah orang mati dia. Apa dia mati dia? Ada orang sedang bermain, bermain.
istri berkata kepada wanita lain. Tiba-tiba kita jatuh. Mati. Ada wanita yang tahu ayat. Temannya kalah. Dia tahu walinya kemudian jatuh. Kemudian mati. Mati dia. Ada orang yang sakit. Kalau kita macam itu, ditinggal. Mati dia. Tapi kalau kita bersedekah, maka insya Allah akan ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mati dia. Karena kita dalam pandangan itu ma'ruf, tapi makanya itu. Dengan bersedekah, tapi makanya itu. Kalian akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mandar kalian. Apalagi yang dilakukan, kemudian nanti pada pagi akan menaungi orang-orang yang bersedekah. Kata Nabi Sallallahu As-sadaqatu zilul mu'min yawmal qiyamah. Sedekah ini akan memberikan naungan di hari kemudian nanti. Tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekarang yang bermanfaat, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.